Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sispia Meluna Herlambang, akrab dipanggil Luna atau Una, dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Tujuan saya di sini membuat video yaitu untuk memenuhi salah satu tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Paridah Napilah MAG. Mungkin izin, di sini saya bertugas untuk mereview satu buah buku, dan di sini buku yang akan saya review yaitu berjudul The Alpha Girls Guide yang ditulis oleh Bapak Henry Manampiring. Nah, jadi yang mau aku bahas di sini tuh cuma 3 bab aja ya, yaitu The Alpha Student, The Alpha Friend, sama The Alpha Lover. Tapi sebelum ke 3 bab itu, tentunya kita harus mengenali dulu nih, apa sih The Alpha tuh? Nah, jadi Bapak Henry ini tuh ketika dia sedang meniti karir, dia itu merasa sangat bangga gitu, merasa sangat senang ketika dia itu bekerja sama dengan perempuan-perempuan alpha gitu. Kalau di dalam konteks pekerjaan, perempuan alpha itu dijuluki sebagai alpha female. Jadi alpha female itu perempuan-perempuan yang pekerja keras, yang ulet, yang percaya diri gitu. Dan mereka itu tidak gampang terpengaruh oleh orang lain, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dan perempuan-perempuan alpha itu akan dengan sangat jujur mengutarakan pendapatnya ketika sebuah ide itu dianggap buruk. Tentunya dengan cara yang baik, cara yang sopan dan profesional. Mungkin udah tergambar kali ya perempuan alpha itu tuh seperti apa. Jadi sekarang kita lanjut ke bab yang pertama, yaitu The Alpha Student. Jadi yang dibahas di buku ini tuh soal sikap seorang alpha di dalam pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya di bangku kuliah, tapi juga pendidikan di bangku sekolah. Nah, kenapa sih sikap seorang alpha itu penting di dalam pendidikan? Karena itu tuh mempengaruhi atau bisa menjadi simulasi gitu untuk di dunia pekerjaan. Jadi bagaimana sikap seorang alpha di pendidikan itu tuh akan terlihat gitu bagaimana seorang alpha bersikap di dalam dunia pekerjaan. Yang pertama itu sikap seorang alpha dalam menghadapi nilai. Kalau soal nilai tentunya hal yang sensitif ya. Tapi seorang alpha itu mereka tidak akan hanya mengharapkan hasil akhir, tapi mereka juga akan mementingkan proses gitu. Mereka akan mementingkan usaha, dan mereka juga tidak akan menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan nilai bagus gitu. Contohnya apa sih? Contoh sensitifnya misal kalau misalnya di bangku kuliah atau sekolah, misal nih seorang alpha ini tuh mereka menyogok misalnya, atau mengencani dosen atau mengencani guru hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itu tuh no ya, itu sikap yang sangat tidak banget gitu bagi alpha girls. Yang kedua adalah sikap seorang alpha dalam melihat passion dirinya sendiri gitu. Contohnya seperti apa sih? Contohnya misal ketika kamu itu baru lulus sekolah contohnya, terus kamu itu mau melanjutkan ke pendidikan yang selanjutnya, tapi kamu sebelum melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, kamu memperhatikan dulu passion kamu di mana gitu. Misalnya misal bakat kamu di mana, kamu masuknya ke sana. Jadi jangan asal FOMO gitu ya. Itulah sikap seorang alpha dalam memahami passion dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu pengalaman seorang alpha. Mungkin kalau di bangku sekolah atau di bangku kuliah pengalaman organisasi atau ekstrakurikuler ya, tapi itu tuh belum cukup gitu. Seorang alpha juga memerlukan soft skill. Apa sih soft skill tuh? Jadi soft skill tuh seorang alpha yang belajar bekerja sama, belajar bertanya, belajar mempresentasikan, dan lain-lain gitu. Itu soft skill tuh sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan. Lalu selanjutnya ada keuntungan seorang alpha yang berpendidikan. Jadi di buku ini tuh dibahas ada beberapa keuntungan jika kamu berpendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan ini tidak ada yang pasti, kita nggak tahu di masa depan kita tuh bakal mendapatkan nasib yang seperti apa gitu. Misal amit-amitnya ketika contohnya kamu menikah dengan seorang laki-laki yang awalnya kamu percayai, dan akhirnya laki-laki itu berselingkuh atau misalnya mendua atau pengen nikah lagi dengan yang lebih muda. Tapi karena kamu yang sudah bervalue, berpendidikan, setidaknya kamu tidak mengemis-ngemis gitu untuk tidak ditinggalkan. Karena kamu sudah mempunyai value dan bahkan sudah mempunyai karir yang bagus, bahkan dengan mudahnya kamu hanya perlu menghempas laki-laki seperti itu. Karena laki-laki seperti itu tidak pantas untuk kamu yang cantik, berpendidikan gitu, dan yang itulah. Selanjutnya, kamu bisa menjadi ibu yang cerdas untuk anak-anak kamu. Ketika kamu udah mempunyai banyak pengalaman, udah melewati banyak rintangan, udah pasti kamu tuh bakal banyak cerita, dan ilmu-ilmu kamu di masa muda itu bisa kamu wariskan kepada anak-anak kamu. Di dalam Islam pun kan dijelaskan ya kalau misalnya ibu itu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Selanjutnya, wanita yang cerdas itu bisa memaksa laki-laki untuk cerdas juga. Apa sih maksudnya? Jadi maksudnya gini, misal ada seorang laki-laki yang tertarik nih sama kamu. Misal kamu itu udah cantik, cerdas gitu, banyak prestasinya, dan ketika ada laki-laki yang suka gitulah sama kamu, laki-laki tersebut akan apa ya, gengsi gitu loh. Jadi ketika dia benar-benar menginginkan kamu, dia akan menyetarakan gitulah ya, dia akan menyetarakan dengan kamu jika laki-lakinya serius juga sih itu juga. Cuma ya gitulah, di buku itu dijelaskan pokoknya mah wanita yang cerdas bisa memaksa laki-laki untuk menjadi cerdas juga.
salah satu alasannya karena gengsi. Mungkin masa laki-laki kalah sih sama perempuan. Biasanya di zaman sekarang itu karena gengsi gitu ya. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu The Alpha Friend. Di bab ini tuh dibahas soal cara bertemannya seorang perempuan alpha. Kamu pernah dengar gak sih istilah it's lonely at the top? Ketika kamu berada di puncak paling tinggi, kamu itu kesepian. Perempuan alpha itu sering dipersepsikan sebagai seseorang yang tidak memiliki teman, yang bahkan kelihatannya tuh selalu menyendiri gitu. Kamu pernah lihat gak sih perempuan yang kelihatannya tuh dia tuh sendiri, gak ada teman gitu, gak punya kelompok pertemanan yang gimana gitu. Nah, sebenarnya menurut Bapak Henry tersendiri itu tuh hal yang keliru gitu. Bahkan menurut aku juga itu hal yang keliru, karena sebenarnya perempuan alpha itu bukan berarti mereka tuh emang bener-bener gak punya teman gitu. Sebenarnya mereka itu punya teman, punya pertemanan, punya sekelompok pertemanan, tapi mereka itu menganalisis gitu soal berteman. Mereka memilih-milih lah dalam pertemanan. Mereka mencari teman-teman yang berkualitas gitu. Jadi prinsipnya tuh daripada mempunyai banyak teman yang palsu, lebih baik mempunyai sedikit kelompok yang berkualitas, yang apa adanya gitu, yang bisa menjadi rumah gitu buat mereka, seperti itu. Bahkan ketika seorang perempuan alpha ini berteman, dia bisa menjadi teman yang baik gitu, bisa menjadi teman yang menyenangkan. Perempuan alpha juga menolak dimanipulatif dan menolak untuk memanipulasi teman. Jadi prinsipnya tuh perempuan alpha itu pengennya teman yang setara, yang fair gitu. Contoh manipulatif itu seperti apa sih? Di zaman sekarang itu banyak sekali orang yang melihat kita itu sebagai sumber manfaat. Jadi perempuan alpha itu sangat-sangat menolak pertemanan yang melihat kita tuh hanya sebagai sumber manfaat gitu. Misalnya gini, misal kamu itu menjadi bahan sumber tebengan misalnya, atau bahan popularitas, atau misal karena kamu pintar dia memanfaatkan kepintaran kamu, atau misal kamu yang kurang pintar mereka memanfaatkan kekurangan itu jadi buat memanfaatkan kebodohan kamu, seperti itu. Jadi perempuan alpha itu menghindari seseorang yang seperti itu. Perempuan alpha juga tidak akan memaksa untuk menjadi orang lain gitu supaya diterima di pergaulannya. Mereka akan tetap menjadi dirinya sendiri, mereka akan otentik gitu. Mereka nggak peduli orang akan benci sama mereka, orang itu akan menjuali di mereka nggak akan peduli, karena mereka tetap ada di prinsipnya sendiri gitu. Selain pertemanan yang tulus, perempuan alpha juga mementingkan aktivitas pertemanan. Aktivitas pertemanan ada aktivitas negatif dan aktivitas positif. Contoh aktivitas yang negatif, misal teman-teman kamu yang kerjaannya tuh cuman ngomongin orang lain, menjelekkan orang lain, menjulidi orang lain, mengurus kehidupan orang lain, mengurus kehidupan orang yang bahkan nggak kenal gitu dengan mereka, ya pokoknya dan lain-lainnya. Itu hal-hal yang aktivitas yang negatif. Perempuan alpha itu mementingkan aktivitas pertemanannya juga. Mereka memilih lingkungan yang positif gitu, yang paling membicarakan peristiwa, membicarakan ide-ide, membicarakan masa depan, membicarakan rencana. Jadi intinya perempuan alpha itu akan mencari teman yang sehat, akan mencari sekelompok teman yang tidak berjiwa kerdil gitu, seperti itu. Perempuan alpha juga mampu memelihara pertemanan, tapi dia juga ikhlas ketika pertemanan itu akhirnya harus terputus gitu. Karena ada peribahasa, setiap masa itu ada orangnya, setiap orang itu ada masanya. Ya, seperti itulah. Selanjutnya kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu The Alpha Lover. Di bab ini tuh dibahas soal urusan cinta seorang alpha gitu. Jadi relationshipnya seorang perempuan alpha. Perempuan alpha itu menjalin relationship karena memang sudah menemukan orang yang tepat, orang yang memang menginginkan dia, tulus dengan dia gitu. Bukan karena karena gengsi disebut jomblo, bukan karena FOMO gitu. Kalian pernah gak sih ngelihat orang sekitar kalian, dia itu misalnya dia sering menonton konten-konten orang-orang berpasangan, mereka sering nonton reels atau sering scroll dan sering tuh lewat pasangan-pasangan yang kelihatannya tuh lucu, romantis. Mereka FOMO sehingga akhirnya mereka ikut pacaran cuman karena pengen terlihat romantis gitu. Bukan karena memang ternyata orangnya tulus, bukan karena itu, tapi karena FOMO. Nah, untuk seorang perempuan alpha, mereka tidak melakukan hal seperti itu gitu. Mereka benar-benar menganalisis juga soal laki-laki, soal percintaan. Cowok seperti apa sih yang cocok untuk seorang perempuan alpha? Ada dua kriteria laki-laki. Ada laki-laki yang insecure dan security. Nah, perempuan alpha itu sangat-sangat cocok dengan laki-laki yang security tentunya. Perbedaan antara laki-laki insecure dan security. Laki-laki yang insecure itu laki-laki yang tidak percaya dengan dirinya sendiri. Dia itu selalu meremehkan dirinya sendiri. Dia selalu gampang mengeluh atas dirinya sendiri. Dia yang tidak pede gitu, yang merendahkan dirinya sendiri. Karena gini, diri dianya aja tidak diurus gitu. Dirinya sendiri aja tidak dipedulikan, apalagi kamu gitu, perempuannya. Nah, perempuan alpha itu sangat cocok dengan laki-laki yang security, yang percaya diri, yang masculine man gitulah ya. Jadi perempuan alpha female itu tidak perlu bersandingan dengan laki-laki alpha male. Banyak sekali laki-laki non alpha yang memiliki daya sense of security yang sehat gitu.
Jadi perbedaannya tuh, laki-laki insecure biasanya mereka haus validasi. Misalnya contoh, misal mereka tuh ingin terlihat wah gitu, kayak wah gue punya mobil, gue punya ini, gue punya itu gitu. Itu tuh bukti bahwa laki-laki itu laki-laki yang insecure. Nah, laki-laki yang secure, yang percaya diri itu tidak harus menunjukkan hal-hal yang wah gitu. Mereka cukup sederhana gitu, tapi dibuktikan gitu, bukan hanya sebatas omongan, tapi dengan bukti seperti itu. Kalau perempuan itu dijuluki sebagai alpha female, laki-laki itu dijuluki sebagai alpha male. Dalam relationship, alpha female itu tidak perlu dengan laki-laki yang alpha male. Jadi cukup dengan laki-laki yang non alpha, yang secure gitu, yang security. Kalau urusan percintaan seorang alpha di buku ini tuh cukup panjang sekali, tapi aku akan mempersingkat aja ya di sini. Selanjutnya, kamu pernah gak sih merasa kamu itu kayak gak ada yang mau gitu, merasanya tuh kayak gak ada yang tertarik sama kamu? Nah, di buku ini dibahas ada beberapa alasan ketika kelihatannya tuh nggak ada yang mau sama kamu gitu, kelihatannya tuh kayak nggak ada yang mau mendekati kamu. Di sini ada dua alasannya. Ada faktor kualitas, ada faktor perilaku buruk. Di sini aku bakal jelasin dua-duanya. Kamu lihat kamu berada di posisi yang mana. Faktor kualitas, misalnya kamu itu perempuan yang cantik, cerdas, populer, kamu tuh aktif di kelas, kamu bisa main musik, bisa orasi, bisa puisi, bisa bikin artikel, bisa main skateboard, bisa kayang, bisa meluncur, bisa terbang, asik. Pokoknya kamu itu sempurna banget, sehingga laki-laki itu sangat segan untuk mendekati kamu karena kamu yang terlalu sempurna, seperti itu. Atau kamu yang punya perilaku buruk, misal kamu yang iri hati, yang sering menjelekkan orang lain, yang ribet, yang oceh, yang sering ngasih bom ke orang lain, yang ngebunuh orang lain, yang ngasih senjata, yang nembak, yang pokoknya hal-hal buruk lainnya seperti itu. Nah, itulah dua alasannya. Jadinya laki-laki takut buat deketin kamu karena takut dibunuh. Jadi kamu berada di posisi yang mana? Apakah kamu yang mempunyai kualitas yang terlalu meninggi karena kamu terlalu sempurna, atau karena perilaku kamu yang buruk sehingga tidak ada laki-laki yang berani mendekati kamu, seperti itu. Kamu cukup menjadi perempuan yang tenang, yang bisa membuat laki-laki itu menganggap kamu sebagai rumah, bukan sebagai orang yang takut untuk pulang begitu. Dan ada proses PDKT-nya. Jadi perempuan alpha itu mereka tidak mendekati cowok, tapi mendekatkan diri kepada cowok begitu. Bukan yang kayak tiba-tiba kamu datang nih ke crush kamu kayak I love you kayak gitu. Enggak kayak gitu. Jadi gimana? Tipsnya perempuan alpha itu gini. Jadi dia mendekatkan diri gitu, bukan mendekati. Kayak misal dia misal crush kamu itu suka apa, kamu bertanya, kamu suka ini ya, oh aku juga suka ini. Atau misal crush kamu itu suka pergi kemana, kamu ikutin, tapi nggak menguntit, tapi kayak misal kamu kayak gimana ya, mendekatkan diri lah. Jadi apa yang dia suka kamu pelajari gitu. Tapi tips ini tuh konteksnya buat kamu yang suka duluan, bukan kamu yang lagi menganalisis gitu. Bukan posisinya tuh bukan lagi dideketin cowok terus kamu menganalisis. Nah, itu kan tips yang tadi yang kamu memilih-milih juga untuk laki-laki. Kalau yang ini konteksnya tuh kalau emang kamu yang suka duluan. Jadi kamu bingung, misal kamu suka nih sama dia, tapi kamu bingung mulanya gimana. Proses PDKT-nya seperti itu. Tapi ketika memang orang itu tidak mau dengan kamu, ya jangan memaksa juga gitu. Ya udah, kamu mencari laki-laki yang memang menginginkan kamu. Selanjutnya ada kategori laki-laki abusive. Perempuan alpha itu akan sangat menghindari laki-laki yang abusive, dan dia juga tidak akan mengabusif laki-laki. Abusive itu apa sih? Abusive itu adalah sifat yang atau perilaku yang kasar gitu. Misal, contohnya gini. Sekarang kamu berhubungan dengan laki-laki abusive atau bukan? Coba kamu telusuri lagi ya. Laki-laki abusive itu laki-laki yang tidak menghargai perasaan perempuan. Dia kasar, dia main pukul gitu. Mau verbal atau non verbal, itu tuh sangat tidak banget untuk perempuan alpha girls gitu. Jadi laki-laki abusive itu yang dikit-dikit marah, tapi marahnya tuh marah yang kasar gitu loh, yang bilang gitu. Terus yang paling parahnya tuh sampai main fisik. Kemarin ada kasus laki-laki yang memutilasi perempuannya. Dan kalau menurut aku sendiri juga, perempuannya memang tidak sepenuhnya benar, tapi tindakan seperti itu hal yang sangat-sangat tidak dibenarkan gitu. Itu tindakan abusive yang sampai mencelakakan perempuan, itu sangat enggak banget gitu. Jadi hindari laki-laki yang abusive, yang dikit-dikit tuh gampang terbawa emosi, dan dia tuh gampang main tangan gitu, gampang ngomong kasar. Nah, hindari laki-laki seperti itu. Tapi selain menghindari laki-laki yang abusive, kamu juga sebagai perempuan harus terhindar dari sifat abusive itu sendiri. Kamu yang gampang marah, tapi marahnya tuh yang ngomong kasar gitu. Yang ngomong kasar, yang gampang main tangan bahkan. Nah, kamu juga harus bisa menghargai gitu. Jadi sama-sama menghindari sifat abusive itu. Setara gitulah ya. Selanjutnya di buku ini juga dibahas tentang pernikahan seorang perempuan alpha. Jadi bagi perempuan alpha, pernikahan itu adalah hal yang paling serius di dalam hidup gitu. Apalagi bagi perempuan yang fatalitas gitu, yang mempunyai trauma masa lalu.
Perempuan alfa itu menikah karena memang waktunya yang tepat, orangnya yang tepat, bukan karena omongan tetangga, bukan karena orang tua, pokoknya bukan karena tuntutan orang lain gitu, bukan karena FOMO juga seperti yang pacaran tadi. Jadi memang benar-benar karena waktunya yang memang sudah tepat dan orangnya juga yang memang benar-benar tepat gitu. Kamu bayangkan ketika kamu dikasih kesempatan untuk hidup lebih lama, misal kamu hidup sampai 80 tahun dan kamu menikah dengan laki-laki abusive misalnya, kamu pasti sangat menderita gitu hidup lama dengan laki-laki seperti itu. Atau misal kamu menikah dengan laki-laki yang tidak sesuai dengan apa yang kamu mau. Menikah itu bukan hanya tentang cinta. Nih ya, aku kasih tahu. Selain tentang cinta, menikah juga butuh finansial yang cukup, butuh kesehatan finansial, butuh mental yang sehat juga, butuh laki-laki yang sehat juga, dan kitanya yang sehat gitu. Jadi jangan asal nikah. Eh, maksudnya nikah tuh hak kalian, tapi maksudnya gini, jangan asal untuk memilih calon suami kamu seperti itu. Jadi ayolah kita Bismarck tuh kayak, ayolah kita pintar-pintar mencari laki-laki. Ini yang nulis juga laki-laki loh. Di buku ini juga dibahas soal mengenali sifat calon suami. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, seperti halnya diri aku sendiri gitu, dan anda semua yang menonton. Jadi calon suami kita itu tentunya dia tidak sesempurna itu gitu. Dia pasti memiliki sifat-sifat yang buruk itu. Ada sifat buruk yang tidak terlalu prinsipil, ada juga sifat buruk yang destruktif gitu. Perbedaannya gini, misal sifat buruk yang gak terlalu prinsipil gitu, misal calon suami kamu tuh jarang mandi gitu, tapi itu mah hanya sebatas ngeselin gitu kan. Atau misal sifat buruknya tuh dia yang sering mencubit-cubit, atau dia yang sering tengil gitu. Itu mah sifat yang masih bisa dikendalikan gitu lah ya. Kecuali kalau misalnya dia jarang mandinya tuh, misal jarang mandinya tuh sebulan sekali, kan itu buruk banget ya itu. Terus ada sifat cowok yang destruktif. Ya contohnya seperti tadi yang abusive gitu, yang gampang marah, yang temperamental gitu lah ya. Nah, kita juga sebelum menikah perlu mengenali dulu gitu sifat-sifatnya. Mana nih yang masih dalam batas wajar gitu lah ya, mana yang enggak. Dan jangan berharap kalau misalnya kamu udah menganggap nih bahwa cowok kamu tuh udah ada nih sikap yang kamu itu nggak suka gitu. Nah, jangan berharap itu dia bakal berubah. Jadi tidak, jangan berharap dia akan berubah, tapi rubahlah perasaan kamu gitu. Yang selanjutnya, sikap seorang alpha dalam menghadapi perselingkuhan. Akhir-akhir ini banyak banget kasus perselingkuhan, dan gimana sih caranya seorang perempuan alpha itu dalam menghadapi perselingkuhan yang terjadi kepada dirinya sendiri. Di sini tuh ada 5 tahap. Yang pertama itu tahap denial. Awalnya dia akan sulit menerima gitu, dia masih tidak menerima, kayak masih nggak nyangka gitu. Itu hal yang wajar karena memang orang yang kita sayang gitu kan, nggak percaya aja gitu. Yang kedua itu tahap marah. Yang ketiga itu tahap tawar menawar. Jadi misal kayak balikan lagi gitu ya, nah misal kayak gitu, itu tuh masih dalam hal yang wajar. Keempat itu tahap depresi. Misal ketika kamu itu tadinya mau ngajak balikan lagi, tapi ternyata dilihat-lihat lagi itu nggak cocok lagi gitu untuk kamu, laki-laki itu tuh udah nggak cocok lagi. Itu tuh masih dalam hal yang wajar, tapi kamu jangan melakukan hal-hal yang berbahaya gitu, kayak misal mengakhiri hidup kamu atau pokoknya yang menghancurkan hidup kamu gitu, itu jangan. Nah, yang kelima ada tahap penerimaan. Ketika semuanya sudah terbiasa, kamu udah mulai menerima gitu, oh ya udah berarti dia bukan yang terbaik gitu. Jadi alhamdulillah gitu dijauhkan dengan laki-laki yang seperti itu. Terus gimana sih cara menghadapi orang ketiga? Nah, kebanyakan masyarakat Indonesia atau bahkan di lingkungan kamu sendiri atau bahkan kamu sendiri itu tuh sering menganggap kalau orang ketiga itu orang yang paling salah gitu. Nah, di dalam buku ini tuh dibahas kalau ada perselingkuhan, orang ketiga itu justru bukan orang yang salah. Ibaratnya gini ya, misalnya kamu dan laki-laki kamu itu di dalam rumah. Rumah itu tuh milik kalian, dan pintu rumah itu hanya kalian gitu yang buka. Nah, ketika kamu berada di rumah dan ketika ada orang lain yang mengetuk pintu rumah kamu, yang berhak membuka pintu rumah itu kan di antara kalian ya. Nah, ketika misalnya nih yang ngetuk itu diibaratkannya yang orang ketiga itu, dan laki-laki kamu itu membuka pintunya, ya berarti dia gitu yang menyebabkan perselingkuhan itu terjadi. Jadi sebenarnya mah itu atas izinnya laki-laki kamu gitu. Sebenarnya orang ketiga itu nggak sepenuhnya salah. Kebanyakan di Indonesia itu yang ditegur cuman pelakornya gitu, kayak bener-bener disalahkannya tuh hanya pelakornya, padahal masalahnya juga datang dari laki-laki kamu sendiri gitu. Jadi jangan membuang waktu, jangan membuang energi untuk melabrak orang ketiga gitu. Itu udah jelas-jelas banget cewek yang nggak punya harga diri, yang nggak punya self respect gitu. Misalnya kamu ngelabrak orang ketiga, kayak misal dia yang centil, dia yang ngegoda cowok aku duluan, dia yang sok
cantik gitu misalnya. Ya kalau emang pun iya, tapi yang jadi masalahnya itu tetap cowoknya gitu, tetap laki-lakinya itu. Jadi nggak sepenuhnya orang ketiga itu salah seperti itu. Jadi masalahnya ada pada laki-laki kamu. Dan poin yang terakhir ada respectnya seorang perempuan alpha. Jadi di sini dibahas tentang menghargai seorang calon suami gitu. Kita pernah dengar nggak sih kalau pernikahan yang harmonis itu cuma ada dua kuncinya, yaitu love and respect. Perempuan itu selalu ingin dicintai gitu, sedangkan laki-laki itu ingin selalu dikasih respect. Maksudnya gimana sih? Bukan berarti perempuan ini tuh nggak butuh respect dan laki-laki ini nggak butuh dicintai, bukan gitu ya maksudnya. Orang istri ingin mendapatkan jaminan bahwa ia tuh masih dicintai seperti saat masa pacaran, sedangkan laki-laki itu dia ingin dihormati gitu, respect lah. Jadi perempuan alpha itu juga tidak melulu menuntut laki-laki atau calon suami yang sempurna, misal ya, harus yang ini itulah. Dia juga introspeksi gitu, apakah dia sudah pantas menjadi istri yang baik untuk suami yang baik gitu. Baik, cukup segitu mungkin materi yang bisa aku sampaikan. Buku ini tuh seru banget, ini tuh cocok banget buat perempuan-perempuan di Indonesia, karena ini tuh mengajarkan soal menjadi perempuan independen gitu. Seperti yang sudah aku bahas kan, kayak The Alpha Student, The Alpha Lover, The Alpha Friend, dan sebenarnya masih banyak banget. Ini tuh ada The Alpha Look, The Alpha Care, terus The Alpha Professional, terus ada pokoknya kalian baca deh, untuk terus untuk para perempuan dan laki-laki juga nggak apa-apa kok baca buku ini seru banget pokoknya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton sampai akhir. Dengan kegajian aku juga nggak gaji sih, semoga ilmu yang udah aku sampaikan itu bermanfaat ya untuk kita semua. See you next time, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.